Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembahasan pertama dari materi mufradat dan takbir yang bertemakan tentang at-tahiyyah wa ta'aruf, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti salam dan perkenalan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu mufradat dan apa itu takbir. Di sekilas tentang mufradat dan takbir. Mufradat dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kosakata, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah vocabulary. Sedangkan takbir dikenal dengan istilah ungkapan. Mengapa saya menghadirkan atau menyajikan materi mufradat dan takbir? Saya menyajikan materi ini karena menurut saya mufradat dan takbir merupakan dua landasan penting jika kita ingin bisa berbicara bahasa Arab. Karena dengan hanya belajar nahwu dan shorab tidak cukup untuk kita bisa bicara berbahasa Arab. Karena bisa berbicara bahasa Arab memerlukan kosakata yang banyak dan ungkapan-ungkapan yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Tentunya dengan mempelajari mufradat dan takbir akan membantu kita dalam berbicara bahasa Arab atau al-kalam al-arabiyyah. Kemudian pada sesi kali ini kita akan mempelajari mufradat dan takbir sesuai tema pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang at-tahiyyah wa ta'aruf, salam atau greeting dan perkenalan. Yang diutamakan di materi takbir dan mufradat ialah kosakata dan ungkapan-ungkapan yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Di sekolah, di rumah, perkenalan, dan yang lainnya. Berikut sejumlah mufradat atau kosakata yang bertemakan tentang at-tahiyyah wa ta'aruf. Mufradat pertama, at-tahiyyatu, yang mempunyai arti salam. Salam di sini maksudnya ialah greeting. Kosakata yang kedua, at-ta'aruf, mempunyai arti perkenalan. Kemudian mufradat yang ketiga, ma au madza, yang mempunyai arti apa, yang digunakan untuk pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris, what. Kemudian kosakata yang keempat ialah kaifa, yang memiliki arti bagaimana, yang digunakan untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai how. Kemudian mufradat yang kelima ialah ismun, artinya ialah nama. Kosakata ini biasa digunakan untuk menanyakan nama tempat ataupun nama orang lain. Yang selanjutnya ialah halun, yang mempunyai arti keadaan atau kabar. Yang selanjutnya ialah sobahun. Sobahun, yang memiliki arti pagi. Kemudian kosakata selanjutnya ialah naharun, yang memiliki arti siang. Kemudian kosakata selanjutnya ialah masaun. Masaun memiliki arti sore, walaupun terkadang masaun digunakan untuk malam hari sebelum jam makan malam, seperti kata evening di dalam bahasa Inggris. Kemudian kosakata selanjutnya ialah lailun, yang mempunyai arti malam. Kemudian kosakata selanjutnya ialah sakana yaskunu, yang mempunyai arti tinggal, yang biasa digunakan untuk menanyakan misalnya di mana kamu tinggal, bersama siapa kamu tinggal.
Seperti itulah konteks yang dimaksud dengan kata tinggal. Yang kata selanjutnya ialah fa'ala yaf'ulu, yang punya arti mengerjakan atau melakukan, atau dalam bahasa Inggris biasanya digunakan pertanyaan how are you doing. Kira-kira seperti itulah makna dari fa'ala yaf'ulu atau yaf'alu. Kemudian kosakata selanjutnya ialah anta, yang punya arti kamu laki-laki. Anta merupakan kosakata kata ganti untuk kamu laki-laki. Kemudian kosakata selanjutnya ialah anti, kata ganti untuk kamu perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, kamu laki-laki dan kamu perempuan dibedakan. Kemudian kosakata yang terakhir ialah anak, yang punya arti saya. Sejumlah kosakata ini harus dihafalkan, harus sebisa mungkin dihafalkan, karena jika kita tidak hafal kosakata, maka kita akan kesulitan dalam berbicara bahasa Arab. Dan bagaimana cara menghafal yang baik? Cara yang menghafal kosakata yang baik atau cara menghafal mufradat yang baik ialah dengan sering menggunakannya, terutama di kehidupan sehari-hari. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ialah tentang takbir atau ungkapan yang bertemakan salam dan perkenalan. Ungkapan pertama ialah Mas Muka, yang punya arti dalam bahasa Indonesia siapa namamu. Kenapa Ma diartikan siapa dalam bahasa Indonesia? Nah, konteksnya dalam bahasa Arab sama seperti bahasa Inggris. Jika kita ingin menanyakan nama, itu menggunakan kata tanya ma atau what, yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia apa. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, jika kita ingin bertanya nama, kita menggunakan siapa. Nah, ada sedikit perbedaan dalam konteks membuat kalimat. Kemudian, jika kita ditanya seperti itu, kita bisa menjawab dengan ismi, kemudian nama kita. Misalnya nama saya Ahmad. Ismi Ahmad, yang punya arti nama saya atau namaku Ahmad. Kemudian ungkapan yang kedua ialah ungkapan atau pertanyaan. Kaifa haluka, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti bagaimana kabarmu, digunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Atau dalam bahasa Inggris biasanya ungkapannya seperti ini, how are you. Nah, kemudian jika kita ditanya kaifa haluk oleh seseorang, maka kita bisa menjawab dengan ungkapan alhamdulillah bi khairin, yang mempunyai arti alhamdulillah baik. Kemudian ungkapan yang selanjutnya ialah sobahul khair. Sobahul khair, yang mempunyai arti selamat pagi, atau dalam bahasa Inggris good morning. Nah, jika ada seseorang yang menyapa kita dengan ungkapan sobahul khair, maka kita bisa menjawab ungkapan tersebut dengan ungkapan sobahun nur, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti selamat pagi juga. Kemudian ungkapan selanjutnya ialah toba naharuk, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti selamat siang. Nah, ungkapan ini bisa kita balas dengan ungkapan toba naharuk, selamat siang juga. Gitu, seperti itu. Kemudian ungkapan yang selanjutnya ialah masaul khair, selamat sore. Jika ada seseorang yang mengucapkan masaul khair ke kita, maka kita bisa menjawab dengan ungkapan masaun nur,
selamat sore juga. Nah, kata masa dalam bahasa Arab mempunyai makna mirip seperti kata evening dalam bahasa Inggris. Jadi, masa itu tenggang waktunya itu dari sore hari sampai ke malam hari sebelum jam makan malam. Kemudian, ungkapan selanjutnya ialah Tobat Laila. Maaf, Tobat Lailatuka. Yang punya arti dalam bahasa Indonesia ialah selamat malam. Atau dalam bahasa Inggris bisa dengan ungkapan good night. Kemudian jika ada seseorang mengucapkan ungkapan tersebut kepada kita, kita bisa menjawab dengan Lailatuka sa'idatan. Selamat malam juga. Nah, kemudian ungkapan selanjutnya ialah ahlan wa sahlan, yang mempunyai arti selamat datang. Kemudian jika ada yang mengucapkan itu kepada kita, kita bisa menjawab dengan ungkapan ahlan bika, yang mempunyai arti selamat datang juga atau selamat datang kembali. Kemudian ungkapan yang selanjutnya ialah madza taf'alu, yang punya arti dalam bahasa Indonesia ialah apa yang sedang kamu lakukan. Nah, biasanya ungkapan ini digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, terutama lawan bicara kita. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya diartikan sebagai berikut. How are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, dalam bahasa Arab, ungkapan tersebut ialah madza taf'alu. Kemudian kosakata selanjutnya ialah kemudian ungkapan selanjutnya ialah mabrukalaka, atau dalam bahasa Indonesia punya arti semoga beruntung, atau dalam bahasa Inggris good luck. Mungkin hanya itu dari ungkapan-ungkapan mengenai tentang tema salam dan perkenalan. Sebenarnya banyak ungkapan yang lain juga, tapi lebih baik kita belajar sedikit tapi mengerti daripada belajar banyak tapi tidak mengerti apa-apa. Nah, dari yang sedikit ini kita hafalkan baik-baik dan kita sering gunakan agar kita terbiasa menggunakan atau hafal dengan ungkapan-ungkapan ini. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah maupun kata-kata yang ambigu. Jika ada kritik dan saran, mohon tuliskan di komentar. Dan jika ada yang ingin bertanya, bisa tuliskan juga di komentar. Akhirul kalam, pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.